apapun agamanya kalau denger orang nyanyi di gereja tuh ya indah aja. Iya. Apapun agamanya kalau denger orang nyanyi di gereja tuh ya indah aja. Iya. Sehingga kita kehilangan keceriaan. Vokal itu adanya di dalam tubuh. Nah kebetulan kemarin itu gue bikin satu lagu namanya Porong Lanskap Derita. Dengan embracing dan merangkul itu gue jadi manusia banget. Asal kuasa kolonial itu jadi ternyata meskipun kolonialisme udah pergi tapi praktek kayaknya masih berlangsung. Ini yang aku dengar mas ya, aku dapat bocoran dikit kalau misalkan nanti Critical Net tuh bakal ada next project bikin single gitu, dan itu berkaitan dengan disertasi mas sebagai akademisi gitu. Mungkin bisa cerita dikit mas gimana terkait hal itu? Projectnya bakal ada dua. Sebenarnya project besarnya kita pengen banget bikin album ketiga. Kita udah ngeluarin 2 album sama satu split. Split itu kalau istilah split album itu, kalau dulu kan kaset ada A dan B itu ya. Kalau bikin itu juga bisa dibagi itu plat gitu ya. Split album itu biasanya side A-nya band kita, side B-nya band temen. Oh gitu, oke. Jadi split album, kedua album sama beberapa kompilasi, single kita kompilasi. Nah kita pengen banget, udah lama pengen banget bisa ngeluarin album ketiga. Jadi doain aja mudah-mudahan tahun ini kita pengen berproduksi nih. Nah kita udah ngeluarin 2 single pertama. Yang pertama Bongkar, yang kedua tuh Akumulasi. Nah yang ketiga ini kita mau ngeluarin. Nah yang terakhir kita pengen nanti kalau bisa sih kita harus cari momen dimana kita mau ngeluarin ini sesuai dengan tema pemilu. Oke. Nah jadi tuh biasanya kalau kita mau ngeluarin single kita akan selalu lihat tanggalan. Ada momen apa nih? Misalnya waktu Women International yang kemarin kita ngeluarin, kita pernah punya lagu namanya Woman in the Traffic. Di tahun 2000 kita ngeluarin 2020 kita itu tapi udah tahun 2000. Lagunya tahun 2001, terus kita kemarin tahun 2020 ngeluarin lagu itu terkait sama Women International Day. Nah kebetulan kemarin itu gue bikin satu lagu namanya Porong Lanskap Derita. Wilayah Porong itu sebuah landscape di mana penderitaan itu dari waktu ke waktu terjadi gitu. Nah intinya sih seperti itu ya. Nah, lagunya udah ada itu liriknya singkat-singkat aja. Terus keluar ini kapan ya? Kenapa nggak Mei nanti misalnya ada hari anti tambang yang ada asosiasinya sama 29 Mei pertama kali mau itu gitu. Nah jadi sebenarnya logiknya kalau kaitannya sama disertasi, gue kan satu orang nih, gue punya ide. Ini yang namanya diseminasi. Diseminasi itu kan yang penting lu udah punya barangnya, terserah kan bisa lu diseminasi dalam bentuk apapun. Kalau di dalam dunia penelitian lu udah nulis, lu udah riset dan nulis, lu bisa keluarin buku, jurnal, artikel, lu bisa keluarin polisi brief, lo bisa keluarin apa itu kan, tapi barangnya sama nih. Untuk perluan apa kan mode of dissemination-nya aja yang berbeda. Itu ini udah ada dong gitu. Nah, ini proses kreatifnya ya, gue bisa membuat itu dalam bentuk disseminasi yang berbeda-beda aja. Bisa dalam bentuk disertasi, jurnal artikel, tapi karena gue juga ngeband, ya bisa aja gue keluarin dalam senian. Jadi bikin lagu, taunya Porong Lanskap Derita, keren. Gue cari nada vokalnya aja. Menarik kayak gitu. Kalau kita kan bunyi gini ding jedeng jauh gitu. Kalau kita nah orang tuh saraf yang menurut gue cukup suatu hal yang sangat amazing itu adalah suara. Setiap orang punya suara yang beda, dan kata itu kalau ternyata ada penjelasannya di Saucer, kata itu punya karakter bunyiannya tertentu. Makan sama tidur beda bunyinya, ya gak? Bener gak? Makan tidur, padahal kita tuh udah nggak ada itu sendiri. Jadi bedanya semua alat itu ada di luar tubuh. Ini karena gue nggak belajar ilmu teori musik tapi vokal itu adanya di dalam tubuh. Satu-satunya alat musik yang ada di tubuh itu vokal. Meskipun vokal gue wow gitu, tapi itu bunyi tertentu yang pasti beda gitu. Uniknya pita suara, wah itu udah unik aja. Setiap orang dan ciptanya beda-beda. Ternyata suara dan kata itu kalau ketemu itu punya nada sendiri gitu. Orang bisa gak nyanyi satu lagu tanpa diiringin musik dan tetap kedengarannya bisa kan? Iya, apalagi kalau coyak di gereja wih itu kan nggak ada alat musik. Iya kan? Aduh, apapun agamanya kalau denger orang nyanyi di gereja tuh ya indah aja.
gitu. Nanti kayak kalau di musik klasik macam-macam tuh, ada sakra, musik sakra gitu, ada musik baladnya gitu ya kalau itu. Jadi karena emang Dede hanya mengandalkan suara, harus ya dia bisa membentuk sesuatu yang kudus, sesuatu yang lirik, suatu kebahagiaan gitu. Jadi ya suara itu menarik gitu. Ya di situ sih belajar kata-kata yang paling menarik tuh si Supardika Subafri gitu ya, yang Asrawan dia mainin puisinya pakai kata pakai kata permainan kata-kata yang karena ada unsur-unsur bunyinya gitu. Nah balik ke tadi rencananya sih dua itu udah terkait sama porong itu porong lanskap berita itu rencananya di Mei gitu. Tapi pengennya sih kerjasama sama teman-teman dari macam-macam, dari Jatan, dari Wali, dari Cosco gitu. Jadi pas keluar video klipnya nama-nama itu ada, karena isu ini emang perlu dicariin diseminasi, dibentuk yang audit yang berbeda. Kayak itu sih itu. Oke, jadi tadi menarik ya waktu Mas bilang bahwa saya ya kita ketika produksi sebuah lagu itu ya nggak yang asal produksi aja gitu, bahkan untuk launchingnya pun ada momentum-momentum tertentunya juga gitu. Maksudnya itu bukan sekedar produksi gitu. Dan sebelumnya Mas juga bilang bahwa saya kenapa misalkan di Cinggago ada apa namanya realita yang dipotret sendiri, kemudian di Birmingham menjadi sebut seperti itu, tapi kini kita nggak ada nih yang seperti itu gitu. Nah kalau disambungin dengan gimana Critical Death memproduksi lagu itu apakah itu sebenarnya itu juga sebuah bentuk gimana Critical Death itu meng-capture situasi itu dan berusaha menciptakan karya seperti itu? Sebenarnya orang yang paling cerdas, dan salah satu orang yang paling cerdas yang genuine menurut gue itu adalah Aryan, karena dia bisa bermain dengan kata-kata. Salah satunya kata setingga itu. Iya gitu. Kok dia bisa keluar dengan kata itu yang nggak ada susah nyari padanannya. Misalnya di Inggris belum nemu ya, mungkin ada ya, tapi ya itu keunikan bahasa itu dia makanya kita sebenarnya kalau mau terkait sama ilmu sosial gitu, menurutku kita harus berani menggunakan istilah Indonesia dalam kancah barat. Kenapa nggak mereka yang mengerti istilah kita? Apa sih itu? Kan kita selalu pengen tahu. Misalnya social certification, apa sih itu? Kita kan selalu berusaha tahu. Kenapa nggak mereka berusaha tahu? Ya kita perkenalin aja, caranya pengen masukin itu dalam konteks istilah barat juga, barat dan Indonesia kita masukin aja. Orang kan berusaha belajar. Kenapa kita harus belajar bahasa Inggris? Ahli Indonesia belum tentu bisa bahasa Indonesia misalnya. Nah, harus belajar lagi. Kita pakai aja istilahnya. Jadi keberanian itu ya tadi adanya di faktor kreativitas. Gue tuh baru inget ya, jadi gini, ini ada satu proses yang menarik banget. Tahun 2008 kita ngeluarin satu album kedua, salah satu judul lagunya Hasrat Kuasa Kolonial. Gue hanya nyangka tema Hasrat Kuasa Kolonial ini tuh nyambung sama disertasi gue. Makanya di disertasi gue terakhir tuh kesimpulannya gue taruh judul lagu gue itu. Jadi Hasrat Kuasa Kolonial itu jadi ternyata meskipun kolonialisme udah pergi, tapi praktek kayaknya masih berlangsung. Dan itu gue temuin waktu gue turun ke Porong. Karena, dan itu akhirnya gue pakai istilah itu, Rondo Blangon itu gue pakai untuk menjelaskan realitas. Ya karena istilah fenomena ini mungkin di tempat lain ada, tapi di wilayah gue temuin ini khas. Kenapa nggak ini gue abstraksi jadi konsep baru di ilmu sosial aja. Perkara orang mau nerima apa enggak terserah, yang penting gue udah nyoba. Sama kayak perkara musik, lu ada orang yang suka apa enggak. Kalau orang Indonesia tuh sering takut nggak bisa diterima sama orang lain. Tapi karena gue udah kebiasa dari rambut ngowak jalan tuh, jadi udah terbiasa dengan itu, ya udah keluarin aja masalah suka atau enggak belakang. Misalnya tiba-tiba album kedua kita orang nggak suka gitu. Karena ada bergeser ininya, apa itu coba aja, kita keluarin aja, kita ekspresin aja, karena itu emang dari sesuatu yang datang dari kita. Nah, Hasrat Kuasa Kolonial itu setelah dari tahun 2008 ke 2022 kemarin, gue bersadar, ternyata tema tentang jejak kolonial yang masih ada dalam hubungan sosial kita, dalam infrastruktur kehidupan sehari-hari kita itu ternyata masih ada. Ya, dan ternyata di memori gue itu udah ada di tahun 2008 dalam bentuk lagu. Banyak banget sih hal-hal kayak gitu yang maksudnya aku mau bilang, kalau Porong Landscape cerita mungkin dari disertasi ke musik, kalau ini mungkin dari musik disertasi kayak kebalik gitu. Ya tadi akhirnya seni dan sains itu menjadi sesuatu yang menurut gue setiap manusia punya itu. Oh, ini yang diajarin. Lo tuh gak cuma satu orang, lo tuh punya otak, kita punya kapasitas untuk di-expand untuk ngerjain apapun. Lo bisa mampu untuk multitask pun.
problemnya adalah lo manage waktu lo untuk bisa mengerjakan multitasking itu, gitu. Ya gue bisa mengorbankan kesenangan gue terhadap musik untuk gue kuliah, tapi ternyata Etienne balik lagi ke situ. Gue pilih ke Binghamton karena gue mau belajar political economy, gue mau meninggalkan cultural studies gue. Ternyata begitu gue belajar political economy, culture juga berperan dalam. Gak ada yang lebih penting yang mana, karena ternyata itu emang kehidupan kita tuh semuanya itu. Jadi kata kunci terakhir yang disebut gila itu merangkul. Jadi ya rangkul aja, kehidupan itu dirangkul aja. Jadi bukan harus dipikirin ini harus gini enggak. Kehidupan itu dirangkul. Pada momen ini dia keluar aja jadi A, dan 50 tahun jadi 50 tahun, ini keluarnya jadi apa. Dengan embracing dan merangkul itu, gue jadi manusia banget gitu. Seluruh potensi hidup lo sebagai manusia itu jangan ditantang. Nah biasanya tuh kerja otak tuh, gue gak bisa ini, gue gak bisa ini, gue gak bisa ini, gue cuma bisa ini, jangan gitu. Jadi ya keluarin aja semuanya gitu. Sama kayak tadi kesenian jangan dibatasin tuh gitu. Ya jangan dikategorin musik ini enggak, karena nanti dia akan bisa berubah di ntar. Jadi merangkul, embrace, empati dan apresiasi dan merangkul itu semua. Sedih, seneng itu harus ada salurannya gitu, disalurin aja gitu dengan berbagai macam bentuk gitu. Dan menurut gue fungsi pendidikan membuat si anak ini untuk bisa terekspos dengan berbagai macam hal itu. Sebenarnya kan kita udah belajar itu dari kecil. Itu kursi. Itu kan memberi konsep pada sebuah realitas. Tanyain apa? Ini aja, karena bayi itu kan nggak kenal realitas, buta konsep. Tugas orang tua ngajarin konsep itu. Tapi kenapa? Berarti kan kita belajar tentang ya kan? Iya kan? Di Amerika dia karena budaya tertentu dia nggak bilang ini kursi, dia bilang ini chair. Karena realitas juga untuk itu chair gitu. Artinya tuh udah ada, semua manusia bisa mengkonseptualisasiin sesuatu. Problemnya adalah kita seperti yang Einstein bilang, kita ini semua anak-anak yang terjebak di tubuh orang dewasa. Iya, yang sehingga kita kehilangan keceriaan. Sebagai orang tua membosankan. Makanya gue paling seneng enak anak kecil. Membuat gue lebih muda, dan gue paling seneng main sama itu yang membuat gue senang menjadi dosen. Karena gue ketemu sama anak yang lebih muda dari gue, dan gue harus bisa beradaptasi sama kecenderungannya dia. Buat gue lebih muda gitu. Ada film Life is Beautiful, udah pernah nonton? Dia mau dibunuh, tapi dia gitu ditangkap sama polisi, masih tentara Nazinya yang mau ditangkap, dia bercanda-bercanda aja. Supaya anak itu nggak merasa bahwa bapaknya mau dibunuh. Begitu. Padahal split momennya itu di waktu tentara Amerika datang terus naik tank. Anaknya ketolong, tapi bapaknya ini mau dibunuh, tapi bapaknya masih susah, sebagai bapak susah gitu untuk mengekspresikan anak kecil ini. Nggak boleh motret kita sedih, itu nggak boleh, karena ntar ada imprint nih kan dalam hati dia. Ini kan ngomong tentang dia sebagai cermin panggungan itu, jangan sampai ada itu tuh. Itu bapak ngerti banget gitu. Makanya itu film dapat Oscar gitu. Di Life is Beautiful itu, kenapa itu Life is Beautiful? Karena itu begitu indah banget gitu. Seorang ayah dalam situasi seperti itu begitu. Nah itu yang menurut gue yang mau ditanamin, keceriaan itu nggak boleh. Mas Arif, menarik banget diskusi kita hari ini. Mulai kita ngebahas awal tentang stereotip punk, kemudian gimana Mas Arif itu membentuk critical depth, dan juga nilai-nilai tadi Mas sharing itu tentang empati, apresiasi, dan juga immerse yourself. Dan itu gimana membentuk Mas Arif entah sebagai ayah, musisi, ataupun sebagai akademisi, dan itu saling mempengaruhi gitu. Dan di sini kita belajar gitu loh, kalau misalkan dari apa yang Mas Arif sharing itu mengajarkan kita untuk nggak usah takut gitu untuk menghadapi dinamika hidup ini gitu, dengan patahan-patahan itu gitu. Justru kita harus belajar untuk bisa behave ourselves gitu, untuk menghadapi itu semua gitu. Mas Arif, thank you banget. Apa? Jangan hilang kegembiraan dan keceriaan. Oke, itu penting banget ya, terutama buat kita ini yang suka galau. Ini penting banget nih yang terakhir. Oke, Mas Arif, thank you banget udah datang di Kata Yutenika. Teman-teman, makasih udah nyimak Kata Yutenika. Sampai jumpa di Kata Yutenika selanjutnya. Harusnya masih ngebahas tentang pangkademik itu sih, Mas. Oh, itu belum. Maupun Mas Arif sebagai akademisi ini saling mempengaruhi gitu. Nah, terus perlu minum, perlu panas. Ngambil bentar, belum panas. Matikan dulu.
suara itu? Sound itu Sound atau noise itu? sound dan noise.